Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin dia sampaikan dari sisi batinnya terhadap diri kamu? Apakah pesan yang bersifat positif atau memang pesan yang bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang justru posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut seperti orang yang tidak terima terhadap kejadian yang berada di sekelilingnya. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap sisi lainnya, kartu yang saya pegang ini sepertinya sudah membuat posisi energi tersebut sangat berantakan. Sudah membuat posisi energi tersebut sangat tidak nyaman dan sangat tidak stabil. Kalau saya mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan terhadap kondisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini membuat pihak lain seakan-akan menyadari dari berbagai kesalahan yang dia buat terhadap posisi satu energi yang saya katakan tadi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu,
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini diri kamu terlalu menyesal bisa diketemukan terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan? Apakah untuk saat ini kondisi energi kamu dari ketiga aspek yang saya katakan tadi benar-benar membuat pemikiran kamu sangat kacau dan sangat tidak terima? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa diri kamu memberikan suatu jawaban atau respon dari kedua pertanyaan tersebut, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi energi kamu. Sudah benar-benar cukup jelas menggambarkan situasi energi kamu. Kartu inilah yang menjadi faktor utama kenapa diri kamu untuk saat ini benar-benar hancur. Kartu inilah yang menjadi faktor utama kenapa berbagai pihak selalu memberikan diri kamu suatu saran. Kartu inilah yang menjadikan faktor utama kenapa diri kamu untuk saat ini merasa sangat sensitif dan merasa sangat emosional. Kartu inilah yang menjadi faktor utama di mana untuk saat ini kamu mengambil dua peran, ayah menjadi ibu dan ibu menjadi ayah. Kartu inilah yang menjadi faktor utama di mana untuk saat ini kamu berusaha untuk membangun satu pondasi di mana pondasi tersebut ingin mengembalikan sisi kestabilan kamu. Kenapa saya mengatakan kartu ini adalah kartu utama? Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu pengkhianatan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan. Pengkhianatan yang selama ini dilakukan oleh manusia yang kamu prioritaskan di balik dari kesibukan kamu. Pengkhianatan yang sudah terang-terangan dia lakukan, tetapi diri kamu selalu mencoba untuk memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut. Tetapi ketika diri kamu memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut, justru manusia itu memutarbalikkan kesempatan itu agar diri kamu selalu disalahkan. Pengkhianatan, kekecewaan, dimanipulatif dan dimanfaatkan. 10 pedang yang mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana 10 pedang ini begitu sangat tajam mengarah terhadap perasaan kamu. 10 pedang. Wah, geng. Saya tidak tahu harus berbicara apa lagi terhadap diri kamu. Saya tidak menyalahkan,
dan tidak membenarkan terhadap posisi energi kamu, tetapi saya mengakui unsur kesensitifan yang kamu rasakan ini akibat dari hubungan asmara kamu yang selama ini kamu terlalu dominan mempergunakan perasaan kamu. Ini dia Wage. Kartu pertama, saya cukup terkejut dengan munculnya kartu ini. Berusaha untuk memberikan suatu luapan emosi terhadap manusia itu, tetapi luapan emosi kamu terkadang membuat pemikiran kamu selalu berantakan. Kalau saya bergeser sedikit dan fokus terhadap hubungan asmara kamu di dalam rumah tangga, sepertinya kamu bertahan karena memang ada satu faktor membuat diri kamu bertahan. Ada satu faktor yang membuat diri kamu masih saja bertahan walaupun kamu sudah dikhianati. Saya tidak tahu apa yang membuat diri kamu masih bertahan. Tetapi yang saya lihat dan yang saya tahu untuk saat ini, batin kamu sudah memberikan sinyal terhadap pemikiran kamu, di mana sinyal tersebut seakan-akan berbicara untuk melepaskan dan untuk mengakhiri. Saya hanya sekedar melihat sisi batin kamu, bukan menyudutkan diri kamu kalau kamu masih ingin bertahan. Kalau saya mengarah terhadap hubungan asmara kamu di dalam hubungan LDR, hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Berusaha untuk menahan kata sabar, tetapi kata sabar itu membuat diri kamu selalu bertanya-tanya, apakah saya yang terlalu cinta atau memang diri saya yang terlalu goblok? Saya sudah menyadari hubungan itu tidak memiliki ikatan yang jelas, tetapi kenapa saya masih memprioritaskan manusia tersebut? Sudah terjadi di dalam hubungan LDR kamu suatu kemanipulasian. Ini dia Wage. Kemanipulasian terhadap perasaan, kemanipulasian terhadap keuangan, dan kemanipulasian terhadap ikatan yang ditarik ulur. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, mungkin kartu yang saya pegang ini masih kamu ingat. Mungkin kartu yang saya pegang ini membuat diri kamu benar-benar ingin menuntut suatu keadilan terhadap manusia tersebut. Saya yang terhianati, saya yang dikecewakan. Kenapa diri saya tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan? Berusaha untuk mencari seseorang yang baru, tetapi seseorang ini selalu gagal. Saya tidak tahu bagaimana posisi energi kamu untuk saat ini. Sisi batin kamu seakan-akan memberitahukan terhadap diri saya, tolong saya dalam kondisi pengkhianatan ini. Ini dia Wage. Sudah benar-benar terluka. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, hampir sama dengan situasi yang kamu terima untuk saat ini. Tetapi manusia tersebut menjalankannya berbeda versi.
Versi kamu, dia yang mengkhianati. Versi diri dia, pihak ketiganya yang memanipulasi diri dia. Pihak ketiganya yang memanipulatif keadaan dia, di mana kemanipulatifan itu membuat diri dia semakin lama sudah merasa sangat tidak nyaman. Ini dia geng, 10 pedang. Jadi diri kamu masih ingin bertanya kepada diri saya, kenapa diri dia sampai saat ini masih bahagia? Pertanyaan kamu itu seharusnya kamu cari tahu secara detail terhadap kejadian di dalam kehidupannya. Apakah hanya sekedar formalitas yang ingin dia perlihatkan terhadap diri kamu agar diri kamu terpancing dalam situasi emosi, atau memang diri dia seakan-akan memberikan sinyal dari situasi kebahagiaan tersebut membuktikan itu tidak 100% yang terjadi di dalam batinnya. Ini Dewa Geng. Bisa saja saya mengambil satu contoh kenapa manusia itu secara tiba-tiba datang menghampiri diri kamu dan memberikan komunikasi terhadap diri kamu. Walaupun komunikasi tersebut tidak berbicara terhadap perasaan atau berbicara dari hal lain. Coba kamu pikir secara logika kenapa manusia itu datang secara tiba-tiba. Itu dia. Saya hanya mencoba untuk melihat sesuai dengan mata batin saya terhadap posisi energi kamu dan terhadap posisi energi manusia tersebut. Dia melakukan pengkhianatan terhadap diri kamu, tetapi pengkhianatan yang dia lakukan justru memutarbalikkan kondisi diri dia. Tidak nyaman dan tidak bahagia. Bahagia hanya secara kulit, tidak batin. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap posisi energi kamu, sudah cukup jelas pengkhianatan itu sudah memberikan kehidupan kamu pengaruh sangat buruk. Sudah cukup jelas pengkhianatan itu membuat kehidupan kamu selalu menimbulkan pertengkaran dari posisi energi kamu. Menimbulkan pertengkaran antara energi kamu, baik secara pemikiran, batin, dan perasaan. Ketiga aspek itu saling bertolak belakang dan membuat ingin emosi. The Devil, iblis yang dimunculkan oleh manusia tersebut. Ini Dewa Geng. Apa yang kamu perjuangkan dan apa yang kamu pertahankan sepertinya itu hanya sia-sia yang saya lihat. Apa yang kamu perjuangkan dan apa yang kamu pertahankan selama ini justru membuat diri kamu semakin lama semakin terpuruk. Karena yang kamu hadapi itu adalah manusia yang benar-benar tidak memiliki hati nurani. Karena manusia yang kamu hadapi adalah manusia yang terlalu pintar menggunakan mulutnya untuk menutupi segala kebohongan dan segala kesandiwaraan.
memperlihatkan dan mempertontonkan terhadap diri kamu betapa manisnya ini manusia, tetapi di balik dari situasi tersebut manusia ini begitu sangat-sangat licik. The devil menggambarkan seseorang seperti malaikat, tetapi di balik dari kata malaikat itu sebenarnya manusia ini adalah iblis. Ini dia geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Devil ini terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja saya mengategorikan pengkhianatan yang dia lakukan justru membuat posisi kehidupan dia mendapatkan situasi karma, di mana situasi karma tersebut diri dia yang mengundang, diri dia yang berbuat atas kebodohan dia. Dia tidak nyaman, dia terpuruk, dia kepikiran terhadap diri kamu. Saya yang bersalah. Saya sudah terlanjur mengabaikan diri kamu. Ketika mengabaikan diri kamu, hukum karma itu berjalan terhadap diri dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Eight of Swords, 8 pedang, 10 pedang. 8 pedang mengikat satu orang, mengikat seseorang yang begitu sangat tajam dan mengikat seseorang begitu sangat kuat. Dalam kategori hadirnya 8 pedang ini mengarah terhadap posisi energi diri dia. Batinnya diikat oleh seseorang agar manusia ini bisa dikendalikan. Ini dia geng, dikendalikan secara batin. Kenapa saya mengatakan dikendalikan secara batin? Kartu kedua muncul kartu The Devil. Dikendalikan secara hal yang tidak wajar tetapi dirasakan. Ini dia geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Moon ini sangat erat terhadap hubungan munculnya kartu The Devil. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, The Moon dengan The Devil, hadirnya iblis akibat permainan mistis. Hadirnya mistis karena memang manusia yang berdampingan terhadap diri dia sudah mengincar manusia ini terlalu lama. Tetapi ketika manusia ini mengincar manusia yang selama ini kamu prioritaskan, masih memiliki ikatan. Pihak ketiga ini sudah terlalu lama. Bisa saja pihak ketiga ini rekan pekerjaan kamu, rekan sahabat kamu, atau pihak dari keluarga dia yang sama sekali tidak menginginkan melihat diri kamu bisa hidup bahagia. Ini jawabannya. Dia sudah melakukan pengkhianatan, tetapi pengkhianatan itu tanpa dia sadari membuat batin dia seperti terikat. Terikat tujuannya untuk kondisi tidak stabil dan The Moon. The Moon, geng, mistis, black magic. Seseorang yang sama sekali bukan mencintai dari sisi perasaan, tetapi
mencintai dari sisi materi. Ini Dewa Geng. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap sisi lainnya, terhadap hubungan asmara diri dia, saya mencoba untuk menerobos dari pemikiran dan batin dia. Sepertinya pemikiran diri dia untuk saat ini benar-benar sangat-sangat menyesal. Tetapi penyesalan tersebut kalau saya arahkan terhadap posisi energi kamu, penyesalan diri dia itu tidak lagi berguna terhadap diri kamu. Kamu sudah tidak peduli terhadap manusia ini. Kamu sudah tidak peduli. Yang kamu pedulikan bagaimana situasi pengkhianatan ini bisa saya lupakan, bagaimana posisi batin saya bisa saya berikan ketenangan, bagaimana kondisi kehidupan saya tidak lagi seperti di masa lalu, dan bagaimana caranya orang yang telah memanipulasi kamu mendapatkan situasi sama hal ketika diri kamu mendapatkan kemanipulatifan tersebut. Saya yakin apa yang saya katakan ini sedang kamu pikirkan. Karena seakan-akan untuk saat ini pengkhianatan itu kamu menuntut keadilan terhadap Sang Pencipta dan alam semesta. Ayo, jujur, benar atau tidak yang saya katakan? Kalau benar, angkat. Kalau tidak benar, jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu untuk resonate dan tidak resonate. Saya hanya sekedar memprediksikan, bukan menjadi bahan acuan kamu. Cocok korasawa geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus dengan kata The Tower, melemparkan kartu ini terhadap posisi energi manusia tersebut, untuk saat ini diri dia benar-benar sangat gelisah. Untuk saat ini diri dia benar-benar sangat hancur. Untuk saat ini diri dia benar-benar terpuruk. Tetapi hal tersebut dia sembunyikan ketika ketemu dengan diri kamu. Hal tersebut dia sembunyikan ketika diri dia memperlihatkan terhadap diri kamu. The Tower. Sekali lagi saya mengatakan, apakah mungkin manusia tersebut merasa bahagia sementara kartu pertama saya pegang adalah kartu 10 pedang? Wak geng, semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi yang saya berikan. The Tower, situasi yang benar-benar membuat diri dia merasa sangat gelisah. Kegelisahan itu muncul akibat ada 2 faktor, sisi hitam dan sisi putih. Batinnya merasakan ada suatu permainan, tetapi batin tersebut tidak sanggup untuk bicara karena batin itu dipengaruhi oleh mistis. The Moon, Wak geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Tower terhadap posisi energi kamu, mengkaitkan terhadap munculnya kartu The Moon, ingat, saya menyarankan lebih berwaspada, gunakan logika kamu, karena yang saya rasakan ada beberapa energi yang tidak suka di luar dari hubungan asmara kamu yang saya katakan tadi. Pergunakan logika kamu,
Perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Cocok kau rasa, Wak Geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah kamu angkat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu ini. Kamu sudah cukup jelas melihat bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu saya angkat ini. 5 tongkat. 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mengambil 1 tongkat dari ke-5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang tersebut, sepertinya dalam kondisi masa-masa yang sangat sulit. Sekuat apapun manusia ini berusaha, sepertinya manusia itu tidak mendapatkan sesuai dengan harapan dia. 5 tongkat. Sekalipun manusia ini ingin melepaskan hubungan tersebut, sekalipun manusia ini ingin mengakhiri hubungan tersebut, sekalipun manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu, sepertinya hal tersebut tidak terjadi. Kenapa saya mengatakan tidak terjadi? 5 tongkat ini yang berbicara. Dia kembali terhadap diri kamu, tetapi pihak dari diri kamu tidak menyetujui. Tidak menyetujui. Ini dia, Wak Geng. Akan menimbulkan pertengkaran apabila manusia ini kembali. Jadi diri kamu jangan mempertanyakan kenapa diri dia tidak kunjung kembali, Kak. Kenapa diri dia tidak kunjung pulang, Kak. Kenapa diri dia tidak bisa berubah, Kak. Karena ada muncul kartu The Moon dan ada muncul kartu, lagi-lagi kartu The Moon. The Moon ini ada 2 arti, hal positif dan hal negatif. Karena The Moon ini kartu yang mengarah terhadap alam semesta. Alam semesta. Unsur mistis, iya. Unsur alam semesta yang tidak bisa mempersatukan diri kamu karena manusia ini harus menyelesaikan terhadap ikatan yang dia lakukan di luaran sana. Cocok kau rasa? Kalau cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, melemparkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia itu, untuk saat ini kehidupan dia tidak seimbang, tidak stabil, dan menginginkan kehidupan seimbang hanya bersama dengan diri kamu. Tidak ada yang lain. Dan munculnya kartu The Temperance ini, alam semesta sudah diperlihatkan terhadap manusia itu bahwasannya manusia itu menerima hukum tabur tuai. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, angel akan memberikan diri kamu keseimbangan hidup dari situasi kehancuran, dari situasi pengkhianatan, dari situasi tekanan batin. Angel, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Judgment. Lembaran baru, harapan baru, kehidupan baru yang mati dibangkitkan kembali. Dalam kategori, kalau saya melemparkan posisi energi manusia tersebut, munculnya kartu Judgment ini mengharapkan kehidupan diri dia bisa kembali pulih dan bisa kembali terhadap diri kamu. Judgment, lembaran baru, bukan bersama pihak ketiga tetapi bersama dengan diri kamu. Akan tetapi lembaran baru itu berbicara terhadap posisi energi kamu sudah terlambat. Kamu sudah tidak memperdulikan manusia ini.
Kalau saya mengarahkan munculnya kartu judgment ini terhadap posisi energi kamu, keseimbangan hidup, lembaran baru, kehidupan baru akan terjadi dalam waktu dekat atau dalam waktu kedepannya. Tapi dengan syarat, perbanyak komunikasi, pakai logika kamu, dan kalau ada perencanaan yang ingin kamu eksekusikan, saya rasa itu akan sesuai dengan harapan kamu. Oke Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi diri kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya memprediksikan semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.